محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal Islam rahmani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Insyaallah kita melanjutkan pembelajaran kita di malam ini kita dengan kitab Firqah An-Najiyah. Kita memasuki penjelasan tentang min fawaidit tauhid. Min fawaidit tauhid. Di antara faidah-faidah tauhid. Berkata muallif rahimahullah taala, "Inna tauhid al-khalisah idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atyab ats-thamarati." Ya. Sesungguhnya tauhid yang murni, ya, yang tidak bercampur dengan noda-noda kesyirikan. Ketika tauhid itu terwujud dalam kehidupan pribadi seseorang atau terwujud pada suatu masyarakat, maka tauhid yang murni ini, yang bersih dari riya, ujub, sum'ah dan yang lainnya, maka akan menghasilkan sebaik-baik buah. Ya, muallif mengatakan atyab ats-tsamarat, sebaik-baik buah. Lalu muallif menyebutkan wa min tsamaratihi, di antara buah-buah tauhid itu yang pertama, tahrirul insani min al-ubudiyyati wal khudu'i li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yang pertama, tauhid itu akan membebaskan manusia dari penghambaan, dari ketundukan kepada selain Allah. Ya, baik itu berupa makhluk-makhluk yang mereka tidak sanggup menciptakan apa-apa, bahkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang pertama. Wa yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an. Dan makhluk itu selain mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk kita khudu kepadanya, tunduk kepadanya. Mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri madarat dan tidak pula manfaat. Ya. Mereka tidak memiliki madarat, tidak pula manfaat. Karena madarat dan manfaat itu yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan makhluk, ya, selain mereka tidak sanggup untuk mencipta, tidak memiliki kuasa pada dirinya madarat dan manfaat, mereka juga tidak memiliki kuasa untuk mematikan, tidak pula menghidupkan, dan tidak pula nusyura. Nusyur ini membangkitkan setelah kematian. Ya. Jadi manusia akan terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya kita sebutkan tadi, makhluk-makhluk yang tidak layak untuk disembah. Lalu Malik mengatakan fatauhidu tahrirul lil insani min kulli ubudiyatin illa li rabbih alladzi khalaqahu fasawwahu. Maka tauhid itu akan membebaskan manusia dari semua jenis ubudiyah, yaitu penghambaan-penghambaan, dan ubudiyah itu hanya untuk Rabb-Nya, hanya untuk Allah SWT yang telah menciptakannya, kemudian Allah yang menyempurnakannya. Ya. Tahrirun li'aqlihi minal khurafati wal awham. Tauhid akan membebaskan akalnya dari berbagai macam khurafat. Yang kita saksikan hari ini, khurafat itu didagangkan, ya. Tahayul, cerita-cerita bohong itu didagangkan. Dan banyak sekali, ya, kaum muslimin yang
menjadi korban dakwahnya. Maka tauhid itu akan membebaskan akal manusia dari khurafat dan auham. Auham itu keyakinan yang batil, menyangka bahwasanya ya, si wali fulan bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan keberkahan, bisa menolak madhar. Ini namanya auham. Nah, tauhid akan membebaskan akal manusia dari hal-hal seperti ini. Ini di antara buah tauhid. Wa tahriru dhamirihi min al-khudu'i wa dhulli wal istislam. Dan tauhid akan membebaskan hati seseorang dari ketundukan dan kerendahan dan pasrah atau berserah diri kepada selain Allah SWT. Ya. Kalau kita lihat bagaimana seseorang yang tidak mengenal tauhid, ya, tentu dengan pengetahuan yang benar, kita lihat bagaimana mereka itu, ya, tunduk kepada makhluk, tunduk kepada sesuatu yang tidak selayaknya ditunduki. Wa tahriru li hayatihi min tasallutil fara'inati wal arbabi wal kahanati wal muta'allihina ala ibadillah. Dan tauhid akan membebaskan kehidupan seseorang dari tasallutil fara'inah, yakni kekuasaan Fir'aun. Ya, dia tidak akan tunduk kepada fara'inah, Fir'aun. Tidak pula kepada arbab yakni rob. Ya, Tuhan selain Allah SWT, yang Allah Ta'ala berfirman ketika memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk mengajak kepada kita kepada satu kalimat, yaitu tauhid. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai kitab, kemari menuju kepada kalimat yang sama, yakni meyakini tauhidullah, keesaan Allah Ta'ala dalam ubudiyah. Jangan sampai kita menjadikan arbab selain Allah SWT, menjadikan di antara kita arbab. Sebagaimana ahlul kitab, mereka menjadikan ahbar, ini para ulama-ulama mereka, dan ruhban, para pendeta-pendeta mereka sebagai arbab yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikultuskan, yang disucikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kahana, begitu pula tauhid akan membebaskan seseorang dari kahana, ini perdukunan. Ya. Wal muta'allihina ala ibadillah, dan orang-orang yang muta'allih, yakni orang yang meminta untuk diibadahi atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meminta agar pengikutnya mentaati semua perintahnya, baik perintahnya itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengagungkan, menyembah. Maka tauhid membebaskan dari semuanya ini. Walhada qawama zu'ama'u syirki wa tughatul jahiliyati da'watil anbiya'i ammatan wa da'watar rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan. Oleh karena itulah, maka para pemimpin kesyirikan mereka menyerang. Begitu pula tughatul jahiliyah. Tughat yakni orang yang melampaui batas, atau istilahnya orang yang meminta untuk disembah oleh pengikutnya. Mereka semua menyerang dakwahnya para nabi secara umum dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kenapa para pembesar kesyirikan ini, para tauhid jahiliyah ini menyerang dakwahnya para nabi dan terkhusus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
li'annahum kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illallah i'lanun 'amun li tahril bashar wa isqatun lil jababirati an urushihim al-kadhibah. Karena mereka mengetahui, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik di zaman itu mengetahui makna la ilaha illallah. Apa maknanya? I'lanun 'amun. Makna la ilaha illallah adalah pemberitahuan secara umum untuk kebebasan manusia, untuk kemerdekaan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah adalah demikian. Tidak ada yang boleh diilahkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diketahui oleh orang musyrik. Oleh karena itulah mereka menyerang dakwahnya para nabi. Wa isqatul jababirati an urushihim al-kadzibah. Ya. Dan makna dari tauhid tadi adalah menjatuhkan orang-orang yang jababirah, ini orang-orang yang sombong, yang semena-mena, dari arsy mereka yang arsy ini tahta, ya, dari singgasana mereka yang kadzibah, yang dusta. Jadi orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang semena-mena, semuanya sendiri, yang mereka duduk di singgasana mereka dijatuhkan dengan tauhid. Karena tauhid mengajarkan persamaan makhluk. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ila'un li jibahil mu'minina allati la tasjudu illa lillahi alamin. Dan tauhid akan meninggikan dahi-dahinya kaum mukminin yang tidak sujud kecuali kepada Rabbul Alamin, kecuali kepada Allah SWT yang mencipta dan yang memelihara semesta. Ini adalah buah dari tauhid, ya. Orang-orang yang bertauhid, orang mukmin, mereka tidak akan sujud kepada makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang juhala. Nah, ini adalah faedah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, ikhwan, takwinu syakhsiyah al-muttazinah. Ya, tauhid itu buahnya akan mencetak kepribadian yang muttazinah, ini yang tenang. Ya. Fatauhid yusaidu ala takwini syakhsiyati al-muttazinati allati tamayyazat fil hayati wijhaduha. Tauhid itu akan membantu untuk membentuk karakter yang tenang, ya, yang allati tamayyazat fil hayati wijhaduha, yang tujuan dari kepribadian itu menjadi berbeda dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa, ikhwah, ya. Jadi tauhid itu akan membantu atas terbentuknya karakter yang tenang, yang berbeda di dalam kehidupan, maksud atau tujuannya. Yakni buah tauhid adalah di mana seseorang akan jelas arah tujuannya. Tujuan hidup di dunia itu akan berbeda dengan yang lainnya. Apa tujuannya? Mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penghambaan. Karena perlu difahami, ikhwan, orang yang melaksanakan perintah Allah, salat misalnya, puasa, zakat, haji, akan tetapi bersamaan dengan itu dia mengagungkan selain Allah Ta'ala, menjadikan tandingan selain Allah Ta'ala, maka pada hakikatnya orang itu tidak sedang mewujudkan penghambaan diri kepada Allah. Allah tidak terima semua amal ibadahnya. Ibadah akan diterima Allah SWT ketika ibadah itu bersih dari kesyirikan, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika ibadah itu dicampur adukkan dengan menyamakan Allah dengan makhluk, di sekali waktu dia meminta kepada selain Allah, di sekali waktu dia pergi ke dukun, bertanya dan membenarkan perkataan dukun, maka ibadahnya sia-sia saja. Pada asalnya orang itu tidak sedang mewujudkan penghambaan kepada Allah SWT.
Ibadah dikatakan ibadah ketika ibadah itu hanya diwujudkan untuk Allah dan dijauhkan dari berbagai macam kesyirikan. Maka tauhid itu akan membentuk karakter yang tenang, yang akan jelas atau berbeda di dalam maksud tujuan kehidupannya. Wa tawahhadat ghayatuha, wa tawahhadat ghayatuha falaysa laha illa ilahun wahidun tattajihu ilaihi fil khalwati wal jalwati. Dan ghayahnya atau tujuannya itu menjadi satu. Falaysa laha illa ilahun wahid, tidak ada baginya kecuali satu ilah saja, satu yang disembah, satu yang diagungi, yang ditaati. Tattajihu ilaihi fil khalwati wal jalwah, yang ia akan mengarah kepadanya, menghadap kepadanya, baik di waktu khalwah, yakni ketika sendirian, wal jalwah, dan ketika bersama dengan manusia. Ya. Saya ulang lagi di sini, kata mu'allif rahimahullah taala, tauhid akan mencetak kepribadian yang tenang. Ya, kemudian disebutkan oleh mu'allif ghayahnya atau tujuannya, ya, akan menjadi satu. Yani tidak ada baginya kecuali satu ilah. Ya, berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik sekali waktu dia akan takarrub kepada satu ilah ini, di waktu yang lain dia akan takarrub kepada ilah yang lainnya, dan seterusnya. Tetapi orang yang bertauhid, arahannya, tujuannya hanya Allah SWT, baik ketika dia sendirian ataupun ketika dia di hadapan makhluk. Wa tad'uhu fi sarra'i wa dharra, dan ia akan berdoa kepada Allah Ta'ala baik di waktu lapang ataupun di waktu sulit. Bi khilafil musyrik alladhi taqassamat qalbahu al-alihatu wal mu'budat, berbeda dengan orang musyrik yang hatinya itu tercerai berikan oleh ilah-ilah dan sembahan-sembahan. Ya. Di antara mereka ada yang mengagungkan Lata misalnya. Ya. Sebagaimana kita pernah bahas, Lata itu batu besar. Lata itu batu besar yang kemudian atasnya dibuat rumah yang orang-orang musyrik itu iktikaf di sekeliling batu itu. Ya, takarrub kepada Lata. Uzza, ya, disebutkan oleh para ulama, Uzza itu pohon, di atasnya dibangun rumah, kemudian orang pun iktikaf di sekitar pohon itu. Ya. Ini adalah berhala-berhala besar, dan setiap orang musyrik itu di rumahnya punya ilah-ilah sendiri-sendiri. Ya. Akan membuat hati mereka itu tercerai-berai. Famaratan yattajihu ilal ahya wa maratan yattajihu ilal amwat. Mu'allif mengatakan sekali waktu orang musyrik itu dia akan mengarah kepada orang-orang yang hidup, yang tentunya mereka jadikan sebagai ilah selain Allah Ta'ala. Ya. Sekali waktu mereka akan mengarah kepada orang mati. Ya. Datang kepada orang-orang mati. Takarrub di sana. Wa min huna, dan dari sini benar berkata Yusuf alaihissalam, ya sahibi sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Surat Yusuf ayat 39. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam penjara, ya, di penjara ada dua teman, ya, kemudian Nabi Yusuf mendakwai keduanya. Beliau mengatakan, ya sahibazi, wahai kedua temanku as-sijni yang ada di dalam penjara, arbabun mutafarriquna khairun, apakah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia yang berbeda-beda itu, ada yang nyembah Tuhan ini, Tuhan itu, dan seterusnya, itu lebih baik amillah, ataukah Allah yang lebih baik? Al-Wahid, yang Allah itu cuma Isa, Al-Qahar, yang
kuasa. Semua perintahnya pasti ditaati. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, baik orang mukmin atau orang kafir. Ya. Nah, tentu jawabannya adalah Allah lebih baik daripada semua ilah yang disembah manusia. Kemudian Malik berkata, "Fal mu'min ya'budu ilahan wahidan." Orang mukmin itu hanya mengibadati satu ilah. Arafa ma yurdihi wa ma yaskhituhu. Dia tahu apa yang membuat ilah itu ridho, dia tahu apa yang membuat ilah itu marah. Dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala ridho ketika kita hanya meminta kepada Allah. Dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala ridho ketika kita sholat, dan sholat itu hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, mengharapkan pahalanya. Dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala ridho ketika seseorang itu melaksanakan perintah Allah, ini puasa, zakat, haji, dan seterusnya, dia laksanakan hanya karena mencari wajah Allah SWT. Dia tahu bahwasanya menyekutukan Allah itu membuat Allah Ta'ala murka, sehingga dia akan lari sejauh-jauhnya dari syirik. Dia tahu bahwasanya ya, maksiat itu membuat Allah Ta'ala murka, dia akan lari dari maksiat, dan seterusnya. Karena dia hanya mengibadati satu ilah. Dia mengetahui apa yang ilah itu suka dan apa yang ilah itu tidak suka. Waqafa 'inda ma yurdihi wastaraha qalbuhu. Seorang mukmin itu berhenti dari apa saja yang Allah Ta'ala ridhoi dan istirahat hatinya. Hatinya nyaman, hatinya lega, tenang. Wal musyriku ya'budu alihatan 'adidatan. Sedang orang musyrik ia menyembah banyak sesembahan. Hadhihi ya'khudhu ila al-yamin, yang ilah ini mengambil ia ke arah kanan, wa hadhihi ya'khudhu ila al-yasar, yang satu lagi ilah ini meminta kepada yang arah kiri. Ya. Misalnya ilah ini minta apa? Minta sembelihan, yang ilah itu minta yang lainnya, bingung dia. Ya. Wa huwa bainahum musyattatun la qarara lahu. Dan ia di antara ilah-ilah itu musyattat tercerai-beraikan. La qarara lahu, tidak ada ketetapan baginya. Ya. Ini adalah buah tauhid itu, mencetak kepribadian yang tenang. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang musyrik tercerai-berai hatinya. Ya. Kemudian yang ketiga, buah ketiga, at-tauhid masdarun li amnin nas. Tauhid itu adalah sumber untuk keamanan manusia. Seseorang tenang, nyaman dan aman itu ketika dia mentauhidkan Allah SWT. Li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninatan. Kata beliau, apa alasan tauhid itu menjadi sumber keamanan? Karena tauhid itu akan memenuhi hati pemiliknya rasa aman dan tuma'ninah. Ya. Fala yakhafu ghairallah. Orang yang bertauhid tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Berbeda dengan orang musyrik. Ya. Waqad sadda manafidh al-khawfi 'ala al-rizqi wa nafsi wal ahl. Dan tauhid itu menutup lubang-lubang ketakutan atas rizki, ketakutan atas jiwanya atau keluarganya. Ya. Karena dia serahkan kepada Allah SWT. Allah yang telah menjamin rezekinya, ya, jiwanya dan keluarganya. Maka tauhid itu telah menutup rasa-rasa ketakutan kepada setiap yang mengamalkan tauhid. Wal khawfi minal insi wal jinni wal mauti wa ghayriha minal makhawif. Dan tauhid juga menutup rasa takut dari manusia. Orang yang bertauhid tidak takut dengan siapa saja. Ya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di atas kebenaran, ya. Sebagaimana kita saksikan bagaimana Nabi SAW dan para sahabat, ya, dalam sepanjang kehidupan mereka tidak pernah takut kepada manusia. Ya.
Barangkali antum mengingat bagaimana para sahabat misalnya mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka, ya, tidak ada rasa takut. Baik itu peperangan yang di zaman Nabi SAW, misalnya perang Badar, yang jumlah para sahabat tidak sebanding dengan musuhnya, tapi para sahabat tidak takut. Ketika perang Uhud, terlebih lagi misalnya perang Yarmuk, perang Mu'tah, yang jumlah musuhnya itu berlipat-lipat banyak, tetapi lihat bagaimana para sahabat tidak rasa takut. Ya. Begitu pula mereka tidak takut dengan jin, tidak sebagaimana orang musyrik, ya. Barangkali antum tahu ketika mereka tidak membuat sesajen, mereka ketakutan. Ketika mereka tidak menyembelih sebagaimana menjadi kebiasaan mereka, imma di danau, di pohon, di tempat tertentu, kuburan misalnya, mereka ketakutan. Wal maut, orang yang bertauhid tidak takut dengan kematian, ya. Wa ghairiha, dan selainnya minal makhafif, dari berbagai macam rasa takut. Orang mukmin yang bertauhid aman dari semua itu. Fal mu'min al muwahhid la yakhafu ahadan illa Allah. Maka orang mukmin yang bertauhid dia tidak takut dengan seorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada tarahu aminan idza khafa an-nasu mutma'innan idza qalaqa an-nas. Oleh karena inilah Anda akan melihat orang yang bertauhid itu dia aman ketika manusia takut. Ketika manusia takut atas hartanya, takut atas jiwanya, takut atas keluarganya, orang bertauhid aman. Dan dia mutma'innan, tenang ketika manusia sedang gelisah. Ya. Barangkali ini diantara sirriyah firman Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah SWT, yakni mengingat di sini maksudnya adalah kita mentauhidkan Allah, maka akan buat hati kita menjadi tenang, ya. Tentu yang dimaksud seperti itu bukan orang zikir tapi tidak memahami maknanya, tetapi dia tidak mengetahui atau konsekuensi dari zikir itu. Sedangkan kita tahu bahasanya afdhalul zikri apa itu? La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Itulah yang buat jiwa seorang mukmin itu tenang. Walhadzal makna asyara al-Qur'an al-Karim. Oleh karena makna inilah Al-Qur'an Karim mengisyaratkan, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur iman mereka dengan zalim, yakni yang dimaksud adalah syirik. Karena syirik adalah sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Orang yang beriman yang tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Allah yang menjamin keamanan mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan hidayah. Dan kalau kita perhatikan ikhwah, wa hum muhtadun ini menjadi patokan, ya. Siapa yang di atas hidayah? Orang yang bertauhid. Orang yang tidak faham tauhid, yang mencampur adukkan keimanan mereka dengan berbagai macam noda kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil, betapapun dia ibadah, sholatnya, puasanya, hajinya, infaknya, zikirnya, bacaan Al-Qurannya, kita katakan si fulan tidak di atas hidayah, ya? Meskipun dia pandai di dalam misalnya membaca kitab, misalnya dia tahu tentang fikih, dengan pandainya dia menjelaskan fikih akwalnya para ulama misalnya, tapi dia berada di atas kesyirikan, maka dikatakan si fulan tidak di atas hidayah, ya. Si fulan misalnya kita katakan ibadahnya faraid saja, misalnya sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, ya, misalnya seperti itu. Tetapi dia tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Dia faham tauhid, dia melaksanakan tauhid. Kita katakan si fulan di atas
hidayah. Ya. Wa hadzal amnu yanbu'u min dakhili nafs. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan keamanan ini munculnya itu dari dalam jiwanya. Jadi orang yang bertauhid, kata Allah Ta'ala, dia aman, munculnya dari mana keamanan itu? Dari hatinya. La min hirasati syurtah, bukan dia aman karena dijaga oleh polisi. Ya, dikata oleh mu'allif, la min hirasati syurtah. Dia merasa aman bukan karena dijaga oleh pengawal polisi. Ya. Wa hadza amnu dunya, dan ini adalah rasa aman di dunia yang dirasakan oleh ahli tauhid. Wa anna amnul akhirati fa huwa a'zam wa abqa. Adapun keamanan nanti di akhirat, maka itu lebih agung dan lebih kekal lagi. Orang yang bertauhid, ya, dia akan aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang bersabda, Shadiqul Masduq, hadis riwayat Muslim, hadis sahih disepakati para ulama. Apa kata Nabi? Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala jannah. Orang yang berjumpa dengan Allah, menghadap Allah Ta'ala tidak membawa syirik, masuk surga. Aman. Disebutkan dalam riwayat, ada seseorang menghadap Allah SWT, ya, dengan dosa, ditampakkan catatan amalnya, dihamparkan sejauh mata memandang, isinya adalah kesalahan-kesalahan. Ditanyakan kepada orang itu, kamu punya uzur? Tidak. Dan ia menyangka dia akan binasa. Tetapi Allah Ta'ala dengan keadilannya, dengan anugerah dan rahmatnya, dengan rahmat anugerahnya, Allah memberikan kepadanya bitaqah, yang itu menjadi amaliyah dia, yakni kartu yang isinya adalah kalimat tauhid, di mana orang itu selama hidup di dunia dia mentauhidkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah Ta'ala, meskipun dia datang menghadap Allah dengan banyak kesalahan. Kemudian ditimbanglah, ya, antara keburukannya itu dengan bitaqah yang berisi kalimat tauhid, kartu berisi kalimat tauhid. Ternyata bitaqah ini la rajah, mengalahkan keburukannya sehingga dia masuk ke dalam surga. Ya, aman di akhirat. Dikatakan oleh mu'allif a'zam wa adqa. Ya. Bahkan disebutkan juga dalam hadis, ketika ada seseorang datang kepada Allah Ta'ala dengan 10 bumi dosa, kesalahan, akan tetapi dia tidak pernah menyekutukan Allah SWT, maka Allah akan datang kepadanya dengan membawa 10 bumi pula ampunan. Ya. Maka yang bertauhid itu dia akan mendapatkan keamanan di akhirat. Li'annahum akhlasu lillahi wa lam yukhallitu tauhidahum bisyirkin. Kata mu'allif, karena mereka telah memurnikan untuk Allah saja, ibadahnya hanya untuk Allah SWT saja, dan mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Li'anna syirka zulmun azimun, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan kesyirikan itu, terlebih syirik besar, ya, akan menghapuskan seluruh amalan. Orang yang terjatuh dalam syirik besar, seluruh amalannya habis. Adapun amalan yang bercampur dengan syirik, misalnya dia beribadah, sholat, bercampur dengan riya, yang harusnya ibadah itu haknya Allah, dia arahkan ibadah itu kepada makhluk agar dilihat oleh manusia, agar mendapatkan pujian manusia, maka amaliyah itu terhapus pahalanya. Bukan hanya terhapus pahalanya, disebut dalam hadis, setelah Allah Ta'ala memutuskan di antara manusia di hari kiamat, ya, maka orang yang ketika di dunia beribadah dengan riya, ujub dan seterusnya itu, Allah perintahkan mereka untuk mendatangi orang-orang yang ketika dahulu mereka itu riya kepadanya. Ya. Allah perintahkan mereka untuk pergi kepada manusia yang dahulu kalian telah beribadah untuk mereka. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Ya, ini termasuk ancaman yang berat. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwan, di antara buah tauhid adalah at-tauhidu masdarun lil quwwatin nafs. Tauhid itu adalah sumber untuk kekuatan jiwa. Ya.
Lihat bagaimana para sahabat disebutkan ketika orang Romawi ya, dalam perang apa itu? Perang Mu'tah. Yarmuk atau Mu'tah? Perang Yarmuk. Kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi. Ketika itu orang Romawi menyifati bagaimana keadaan kaum muslimin. Ya, orangnya kurus-kurus. Kalau malam bagikan anak kecil yang merengek-rengek, ya ini menangis kepada Allah SWT. Tetapi kalau siang mereka bagikan apa? Singa. Ya. Apa yang buat mereka seperti itu? Tauhid. Yang buat mereka kuat itu adalah tauhidnya kepada Allah SWT. Kalau kita baca dalam sirahnya mereka para sahabat, ya, yang dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu, ada sahabat dalam peperangan itu didapati jasadnya setelah meninggal lebih 70 atau 80 tusukan. Ya. Apa yang membuat mereka kuat? Bayangkan, tusukan pedang, tombak tidak buat mereka langsung mati. Yang buat mereka kuat adalah tauhidullah. Ya. Sampai disebutkan dalam kitab Bidayah, orang-orang Turk ya waktu itu, mereka mengira kaum mukminin itu tidak pernah mati, sehingga mereka menghindar dengan kaum muslimin waktu itu. Ya, karena dikenal bagaimana kaum muslimin itu setiap peperangan, ya, dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Karena setiap mereka anak panah, tombak, pedang itu tidak langsung buat mereka meninggal. Ya. Kekuatan ini dari tauhidullah. Li'annahu yamnahu sayyidahu quwatan nafsiyatan ha'ilatan lima tamtali'u bihi nafsahu min ar-raja' fillah. Mu'allif mengatakan karena sesungguhnya tauhid itu menganugerahi atau memberikan kepada pemiliknya kekuatan nafsiyah, kekuatan jiwa ha'ilah yang menakjubkan. Lima tamtali'u bihi nafsahu min ar-raja', karena jiwa itu ya, karena ia memenuhi jiwanya dari harapan kepada Allah SWT. Jadi orang yang bertauhid, ya, dia diberikan kekuatan jiwa yang sangat menakjubkan karena harapannya di hadapan Allah SWT. Ya, Syekh Abdul Razak pernah bercerita, beliau melihat ada seseorang, disebutkan orang Indonesia, dengan kaki satu, dia sholat berjamaah, imamnya baca bacaan Al-Quran yang panjang. Pernah antum lihat itu? Nah, Syekh ini takjub, Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala takjub dengan keadaan beliau Hafizullah Ta'ala. Apa yang buat beliau kuat? Berdiri dengan kaki satu bersama imam yang bacaannya panjang. Tauhid, ya. Karena harapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wathiqati bihi, dan yang menguatkan adalah thiqah, yaitu kepercayaan kepada Allah SWT yang kuat. Wa tawakkul alaih, dan bertawakal kepada Allah SWT. Wa ridha, dan ridha bi qada'ihi, dengan qada'nya Allah SWT. Wa sabri ala bala'ihi, dan bersabar atas bala, yaitu ujian dari Allah SWT. Wal istighna'an khalqihi, dan tidak membutuhkan makhluknya. Yani dia orang yang bertauhid itu dia tidak bersandar kepada makhluk, dia hanya bersandar kepada Allah SWT. Ya. Fahuwa rasikhun kal jabali, maka orang yang bertauhid itu rasih, kokoh bagikan gunung. Dalam kitab Rahikul Makhtum, ya, ketika orang-orang musyrik melakukan penganiayaan terhadap orang mukmin waktu itu, mereka melihat bagaimana teguhnya para sahabat Nabi SAW, sampai buat mereka itu mengakui, ya, yakni bagaimana teguhnya para sahabat Muhammad SAW, mereka tidak mau meninggalkan din mereka. Atau bisa baca itu, ya. Fa idza nazalat bihi musibatun sa'ala rabbahu kasyafaha. Ketika turun musibah kepada mereka, maksudnya turun musibah kepadanya, maka dia meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengangkat musibah itu. Ini orang yang bertauhid.
Ketika kena musibah, dia tidak lari ke kubur, dia tidak lari kepada dukun, tetapi dia larinya kepada Allah SWT. Walam yas'al al-amwata dzalik, dan dia tidak pernah meminta kepada orang mati untuk mengangkat musibahnya itu. Ya, iktikaf di kubur, sebagaimana yang ya waktu itu ada corona di Hadramaut, ya, di Hadramaut, antum tahu itu. Tokoh-tokoh mereka datang ke kuburnya Nabi Hud alaihi salam. Untuk apa? Untuk menghilangkan wabah. Nah, ini jelas-jelas syirikan, ya. Syiarnya mereka atau syiarnya ahli tauhid adalah sabda Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan maka mintalah hanya kepada Allah. Ini perintah Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini sahih dari Nabi SAW. Syiarnya ahli tauhid adalah sabda Nabi. Ketika meminta kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala berfirman dalam surat Yunus ayat 107, "Wa yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah Taala menimpakan kepadamu madarat atau bencana, maka tidak ada yang bisa menghilangkan atau menyingkap bencana itu kecuali hanya Dia. Ya. Yani ahli tauhid kembali kepada Allah SWT. Satu lagi ikhwan, ya, buah yang terakhir di sini, at-tauhidu asasul ikha'i wal musawah. Tauhid itu adalah dasar dari ikha', persaudaraan. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya ya, innama itu lil hasr. Tidak lain orang mukmin itu kecuali mereka itu bersaudara. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan. Mentauhidkan Allah SWT. Orang mukmin itu bersaudara di atas tauhid. Wal musawwah, dan dasar persamaan dalam tauhid. Tidak ada yang diagungkan, yang dikultuskan, yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu la yasmahu li'atba'ihi ayattakhidha ba'dhum ba'dhan arbaban min dunillah. Karena tauhid tidak membolehkan kepada pengikut tauhid itu untuk menjadikan sebagian mereka, sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Mengagungkan, menyembah, mengkultuskan, mensucikan. Tidak. Tauhid tidak mengajarkan itu. Semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ada pembahasan lain terkait dengan sikap kewajiban seorang muslim terhadap para nabi, terhadap para ulama, orang saleh. Tetapi sikap mereka ikhwan secara ijmal, sikap seorang mukmin, ya, kewajiban mereka kepada para nabi, orang saleh, para wali, para ulama adalah tawassut. Tawassut itu apa? Pertengahan. Tidak gulu, tidak berlebihan sehingga memuja, memuji, mengagungkan, meninggikan derajat mereka melebihi yang Allah Taala tempatkan, sehingga mereka dijadikan sesembahan Allah Taala. Tidak pula taksir, yaitu meremehkan mereka, mengabaikan hak-haknya para nabi, orang saleh. Tidak. Sifat mereka adalah wasatiyah, pertengahan. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyifati mereka dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Begitulah kami jadikan kalian itu umat yang wasatan, pertengahan, tidak hulu berlebihan dan tidak pula taksir, meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada para orang saleh. Fal uluhiyatu wahdahu wal ibadah minan nas jami'an. Ya. Maka uluhiyah, ketuhanan itu hanya milik Allah saja. Begitu pula ibadah. Wa ala rasihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi uluhiyah itu hanya milik Allah. Dan ibadah dari seluruh manusia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketuhanan itu milik Allah, dan ibadah dari seluruh manusia itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala rasihim, dan pembesar mereka ahli tauhid itu siapa? Muhammadun rasuluhu wa mustafa. Muhammad utusan Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemimpinnya ahli tauhid. Ya. Jadi ketika antum ditanya siapa
pemimpin antum? Jawabannya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ikhwan, kita melanjutkan sebentar. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang baru. Mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan pembahasan a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid, ya. Musuh-musuh tauhid. Jadi agar kita paham bahwasanya mustahil hidup di dunia itu tanpa ada musuh. Ya. Kita lihat pemimpin tauhid adalah para nabi, para rasul, di antara nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Taala siapkan untuk mereka musuh-musuh. Baik, maka di sini kita perlu mengetahui bahwasanya orang yang bertauhid itu dia harus siap untuk sabar, ya, untuk istiqamah di atas tauhidnya. Jadi kita lihat Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa." Dan demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi itu memiliki musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan jin. Perlu difahami, ikhwan, syaitan itu sifat yang keluar dari ketaatan kepada Allah SWT adalah syaitan. Manusia yang tidak mentaati Allah, syaitan. Ya. Begitu pula jin yang tidak taat kepada Allah Taala dikatakan syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Musuh-musuh ini saling memberikan wahyu sebagian kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghururan. Yani ucapan yang dihias sebagai alat untuk menipu. Ya. Ya. Barangkali ini wadah bagi antum, ya, bagi antum. Bagaimana mereka musuh-musuh dakwah tauhid? Ya, mereka mewahyukan sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lainnya ucapan-ucapan yang menipu. Kita contohkan misalnya perkataan kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh datang kepada mereka, berdialog dengan mereka siang malam, mendatangi jamaah satu orang demi satu orang dengan berbagai macam usul dakwah sudah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lihat bagaimana mereka berkata, yuhi ba'duhum ba'dan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa yaqa wa nasr. Mereka berkata kepada kaumnya, kalian jangan tinggalkan ilah-ilah kalian gara-gara Nuh itu. Jangan dengarkan ucapan Nuh, ya, yang mengajak kita kepada satu ilah, hanya kepada Allah kita beribadah. Jangan. Istiqomah di atas ilah-ilah kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka? Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mereka adalah unasun salihun. Ini nama 5 orang saleh yang disembah oleh kaum Nabi Muhammad SAW. Menebarkan zukhrufal qaul, ucapan-ucapan yang dihias untuk melawan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini pemikiran ini berjalan terus. Karena dikatakan para ulama, setiap pemikiran itu ada pewarisnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Musuh dakwah tauhid demikian. Iqtadat hikmatullahi ay yaj'ala lil anbiya'i wa du'ata tauhidi a'da'an min syayatinil jinsi yuwaswisuna li syayatil insi bid-dhalali wasyarri wal abatili liyudilluhum wa yasudduhum 'anit tauhid alladhi ta'at ilaihi al-anbiya'u aqwamaha ilaihi awalan. Mu'allif mengatakan hikmah Allah, ya, ini terjadi karena Allah yang memutuskan. Jadi hikmah Allah menuntut, di mana Allah menjadikan untuk para nabi dan para dai-dai tauhid
Allah jadikan musuh-musuh untuk mereka dari kalangan syaitan bangsa jin, yang kemudian bangsa jin itu memberikan bisikan-bisikan kepada syaitan bangsa manusia, ya, dengan kesesatan, keburukan, kebatilan agar mereka menyesatkan manusia dan menghalangi manusia dari jalan tauhid. Yang tauhid itu adalah seruan dakwahnya para nabi kepada kaumnya. Pertama kali Nabi berdakwah adalah dengan tauhid. Li'annahu al-asasul ladzi tubna 'alaihi da'wah al-islamiyah. Karena tauhid itu merupakan asas. Asas itu pondasi yang dibangun di atas pondasi tersebut dakwah Islamiyah. Dakwah salat, dakwah zakat, dakwah puasa, dakwah haji terbangun di atas tauhid. Ketika pondasinya tidak ada, maka bangunannya pun roboh, tidak ada. Yani salat, zakat dan seterusnya tidak berfaedah. Ya. Maka dakwahnya para nabi dimulai dari tauhid. Bahwasanya seluruh ibadah itu syaratnya adalah tauhid. Wal gharibu anna ba'dhan nas, tetapi yang aneh kata muallif rahimahullah taala, sesungguhnya sebagian dari manusia ya'tabiruna ad-da'wah ila tauhid tafriqun lil ummah. Ini aneh. Aneh kata muallif, sesungguhnya sebagian dari manusia mereka menganggap dakwah tauhid adalah tafriq, memecah belah umat. Ya, bainama huwa tauhidun lah. Sementara tauhid itu justru menyatukan umat, tapi justru dituduh orang yang menyerukan ibadah tauhid itu memecah belah umat. Fa inna ismahu dalun alaihi. Karena dengan namanya saja tauhid, yakni mengisahkan, menyatukan, itu menunjukkan makna persatuan umat ini. Jadi umat ini akan disatukan ketika mereka di atas tauhid. Sebagaimana para sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka disatukan di atas tauhid. Begitu pula kabilah Arab, mereka disatukan di atas tauhid. Begitu pula orang Ajam setelahnya, Romawi dan Persia setelah ditaklukkan kaum muslimin, mereka bersatu di atas tauhid. Tetapi tuduhan ini tuduhan yang kuno, ya. Ketika Rasulullah SAW menawarkan tauhid kepada orang-orang Mekah waktu itu, beliau pun dituduh dengan apa? Tafriq, memecah antara ayah dan anaknya dengan saudaranya dan seterusnya. Ya, ini tuduhan-tuduhan yang sudah kuno. Ammal musyrikun alladzina i'tarafu bi tauhidir rububiyyah. Adapun orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mereka mengetahui tauhid rububiyah. Jadi orang musyrik, ikhwah, ya, mereka meyakini hanya Allah pencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur alam. Ini musyriknya di zaman Nabi SAW masih ringan dibandingkan dengan musyriknya hari ini. Di mana musyriknya hari ini rububiyah saja mereka tidak beres. Mereka meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur alam, yang bisa menghindarkan bencana, yang bisa mendatangkan berbagai macam keberkahan, ya, selain Allah. Ini tauhidnya rububiyah saja tidak beres. Orang hari ini, ya, musyrik zaman Nabi SAW, mereka mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka meyakini hanya Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta. Oleh karena itulah ketika mereka disebut dalam Al-Quran berada di tengah lautan, di atas kapal terombang-ambing, mereka memberikan doa hanya kepada Allah. Mereka tinggalkan Lata, Uzza dan semua berhala mereka, karena mereka tahu yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu. Ketika Husain, ya, orang musyrik waktu itu datang kepada Rasulullah SAW meminta agar Muhammad SAW berhenti dari dakwahnya. Ya, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Husain, berapa ilah yang kau sembah? Ada 7, 1 di langit, yang 6 di bumi. Rasulullah SAW bertanya, jika yang langit menghendaki madarat bagimu, sanggupkah yang di bumi menghindarkannya? Tidak sanggup. Dan beberapa pertanyaan lainnya, kemudian Rasulullah SAW, kenapa kau tidak tinggalkan yang 6, kau sembah Allah Ta'ala saja? Rasulullah perintahkan kepada Husain ini agar tinggalkan ilah-ilah yang 6 yang tidak sanggup memberikan manfaat dan menghindarkan madarat. Sisakan 1 yang di langit, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Husain masuk Islam, ya. Wa anna Allaha khaliquhum. Orang musyrik dahulu meyakini Allah pencipta mereka. Qad ankaru tauhidal uluhiyah. Ya. Sungguh mereka, orang-orang musyrik itu mengingkari tauhid uluhiyah. Tauhid dari sisi ketuhanan.
tauhid dari sisi ibadah. Fi du'aillahi wahdah. Ya, tauhid uluhiyah yaitu berdoa hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada Lata, Uzza, kepada Syekh, kepada selain Allah SWT tidak boleh. Kalau orang Syiah, Husain Madad, ya, minta bantuan kepada Husain, kepada Ali dan seterusnya. Walau yatruku du'a alaihim, dan mereka tidak meninggalkan berdoa kepada para wali-wali mereka. Ini orang musyrik. Ya. Mengakui tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta, seharusnya ini melazimkan mereka, mengharuskan mereka untuk mentauhidkan satu-satunya ilah hanya Allah. Tetapi ternyata mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak meninggalkan doa kepada para wali-wali mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan an Rasulullah SAW alladzi ta'ahum ila tauhidillah fil ibadah wa du'a. Yang Rasul SAW itu ajakan beliau kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah dan doa. Semua ibadah kita ditujukan untuk Allah, begitu pula doa kita diarahkan kepada Allah SWT. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah Nabi SAW akan menjadikan ilah yang banyak menjadi satu? In hadza la syai'un ujab. Tidak lain ini adalah sesuatu yang aneh. Ini ucapan musyrik kepada Nabi SAW ketika mereka diajak hanya beribadah kepada Allah, padahal mereka mengakui pencipta alam semesta Allah, yang seharusnya itu menuntut mereka untuk menuhankan hanya Allah. Tapi ketika itu mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau berdoa kecuali kepada para wali-wali mereka. Selain kepada Allah, mereka minta kepada para wali mereka. Lalu mereka mengatakan, apakah Muhammad itu akan menjadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah? Ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, sedikit lagi, ikhwan. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang umat-umat terdahulu, kadzalika ma'atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul pun kecuali kaumnya berkata, rasul ini adalah penyihir, rasul ini adalah majnun, orang gila. Jadi setiap nabi dan rasul itu pasti ada musuhnya dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Ya, setiap nabi ketika diutus dikatakan oleh kaumnya sahir, penyihir, atau majnun, orang gila. Atau wasabih. Ini setiap zaman. Apakah mereka saling memberikan wasiat? Tentu jawabannya tidak. Kok bisa sama ya? Kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh penyihir. Kaum Nabi Hud demikian juga. Kaum Nabi Saleh juga sama. Sampai kepada Nabi SAW. Apakah mereka saling memberikan wasiat? Jawabannya tidak. Bal hum qaumun taghun. Yang benar karena mereka itu kaum yang melampaui batas. Nah, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.